Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Kali ini gua akan membahas Fabrizio Romano ya. Jadi begini, gua ini ngelihat di channel YouTube-nya Fabrizio Romano, bisa dilihat juga ya di channel YouTube-nya. Dia ini ada membahas sesuatu yang menurut gua cukup menarik nih untuk diangkat di Football United ya, dengan amatiran ala gua, yaitu di balik layar pemecatan seorang Ole Gunnar Solskjaer ada apa aja ya. Jadi dia ini membahas ada 10 faktor yang akan coba gua rangkumkan ya di video gua kali ini. Karena menurut gua ini cukup unik, dan buat gua secara pribadi juga banyak informasi yang menarik ya. Nomor 1 adalah kapan dan di mana. Jadi si Fabrizio Romano ini menjelaskan setelah Watford itu, setelah pertandingan menghadapi Watford ya, manajer, staff, pemain, manajemen semua shock. Semua terdiam di dressing room setelah pertandingan itu. Banyak yang tidak percaya ya. Langsung setelahnya itu diadakan meeting. Setelah match itu langsung ada meeting, bahkan sampai 5 jam. Dan setelahnya Joel Glazer itu memberikan lampu hijau kurang lebih untuk melakukan pemecatan terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa pada saat itu dilakukan dan diambil keputusan itu? Salah satu alasannya, dan menurut gue juga yaitu adalah untuk respect ke Ole Gunnar Solskjaer. Loh, kok bisa respect? Iya, karena manajemen melihat Ole Gunnar ini sudah dalam posisi sangat sulit sekali. Jadi mereka ingin menyelamatkan dalam tanda kutip si legenda Manchester United ini dengan justru diberhentikan dari posisinya sebagai manajer. Jadi itu ya kapan dan di mananya keputusan ini dilakukan. Dan ini keputusan ini dilakukan langsung ASAP, as soon as possible, langsung disegerakan ya. Dan memang kan yang seperti itu juga yang terjadi ya kan pada saat itu. Jadi nggak lama setelah, bukan nggak lama sih, tidak sampai berganti hari, kita sudah dapat, atau gua sudah dapat beritanya di sini bahwasannya ya sudah ada proses pemberhentian terhadap Ole Gunnar Solskjaer ini sudah terjadi. Lalu hal kedua yang dibahas oleh Fabrizio Romano adalah kenapa mutual agreement atau kesepakatan bersama. Jadi kan seperti ditulis juga di press release atau official release dari klub juga kan, ini kan disebutkan kesepakatan bersama atau mutual agreement. Artinya apa? Artinya sepakat sama-sama untuk selesai. Jadi sama-sama sepakat untuk selesai ya. Kenapa ini dilakukan, mutual agreement ini atau kesepakatan bersama ini? Karena untuk memberikan respect terhadap Ole Gunnar Solskjaer yang merupakan legenda dari Manchester United, dan ini bentuk respect dari manajemen dan juga board tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer, yang mereka juga sadar tentang apa hal yang sudah dilakukan oleh Manchester United di banyak aspek. Dan board manajemen ini juga ingin tetap dekat dengan Ole Gunnar Solskjaer. Oleh karena itulah cara yang dipilih ini juga cukup halus, cukup soft, dan juga cukup friendly ya dipilihnya, itu tadi mutual agreement. Dan ini kalau gua ngeliat ini menurut gua ya, ini berbeda dengan apa yang dilakukan manajemen dengan seorang Jose Mourinho, apalagi dengan seorang Louis van Gaal, yang dimana Louis van Gaal sampai detik ini tuh masih sakit hati dengan bagaimana cara Ed Woodward atau pihak Manchester United memutus kontrak dari seorang Louis van Gaal. Dan ini juga berujung kenapa kok Louis van Gaal setelah dari Manchester United ini tidak melatih tim manapun dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain sakit hati, dia juga ingin membuat Manchester United membayar terus kompensasinya, karena di klausulnya kalau tidak salah itu disebutkan. Oke. Dan pada saat itu balik lagi masih di point mutual agreement ya. Jadi pihak board manajemen ini pun juga langsung berbicara soal kompensasi yang akan diambil atau diperoleh oleh Ole Gunnar Solskjaer, karena kan dia baru saja memperpanjang kontrak ini ya di bulan Agustus. Jadi pihak manajemen tidak ingin berbicara bertele-tele tentang lain-lain, langsung selesai mutual agreement, kompensasinya seperti apa. Ini semua dibikin mulus, dibikin soft, karena pihak manajemen sangat-sangat menghargai status dari Ole Gunnar Solskjaer yang merupakan legenda, nomor 1. Nomor 2 juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer terhadap klub yang menurut manajemen betul-betul sangat dihargain, cukup banyak dan juga sangat dihargain. Nomor 3, pemain dan staff
shock setelah pertandingan melawan Watford. Setelah pertandingan melawan Watford, dressing room shock. Beberapa pemain bahkan sampai menangis. Wow, ini Fabrizio Romano yang mengabarkan ya. Secara mental betul-betul hancur. Staff dan juga sang manajer ini sangat shock. Semua terdiam. Sebelum pertandingan sebenarnya staff dan juga pemain ini sangat berharap Manchester United bisa menang seperti menghadapi Spurs. Tapi hasilnya beda. Ini informasi menarik ya, bahwasannya sebelum pertandingan menghadapi Watford ternyata staff dan juga pemain ini sangat percaya diri mereka bisa menang menghadapi Watford. Dari situ gue beranggapan ini ringan ala gue ya. Tapi mereka juga tahu pastinya ya bagaimana pentingnya partai menghadapi Watford ini. Jadi ada 2 pertanyaan gue kalau gitu. Nomor 1, apakah mereka nervous karena mereka tahu ini hasil ini akan menentukan nasib sang manajer, atau nomor 2, ini agak teknikal ya. Ada kesalahan ini yang dilakukan oleh staff dan juga pelatih pastinya ya. Dalam hal ini mungkin ditanggung-jawabi oleh seorang manajer tentang strategi yang dipilih untuk menghadapi Watford, terutama di babak pertama. Karena kan kita tampil dengan sangat-sangat buruk ya. Ini ringan amatiran ala gua. Lalu hal yang keempat, apa yang terjadi minggu lalu? Setelah ini yang dibahas adalah apa yang terjadi setelah minggu lalu. Karena kan minggu lalu itu kan ya pemain libur ya kan, lalu jeda internasional, sepertinya tidak terjadi apa-apa walaupun kalah kan menghadapi Liverpool, lalu setelahnya menghadapi Manchester City. Makanya Fabrizio Romano ingin memberikan informasi tentang apa yang terjadi minggu lalu. Setelah menghadapi Liverpool, Manchester United itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan apa yang disebut dengan pemecatan. Menghadapi Leicester, ketika kalah menghadapi Leicester, board manajemen itu masih backing Ole. Menghadapi Atalanta, manajemen sudah mulai tidak suka. Karena walaupun kita menang comeback, tapi mungkin manajemen atau board manajemen lebih mengharapkan ya kita menang tanpa harus ada drama comeback. Karena mungkin dianggapnya ya cuman Atalanta. Mungkin, ini asumsi gue. Menghadapi Liverpool ketika kalah 5-0 itu benar-benar membuat mereka berpikir untuk memecat. Tapi mereka belum bulat ini sepakat apakah akan lakukan pemecatan atau tidak. Makanya dilanjutkan sampai dengan menghadapi Manchester City. Dan ketika kalah menghadapi Manchester City, itu pun juga masih belum bulat setuju pihak manajemen ini untuk melakukan pemecatan terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Tapi ketika menghadapi Watford kalah, langsung otomatis suaranya semua bulat setuju untuk mengakhiri Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer Manchester United. Poin nomor 5, peran dari Sir Alex. Wah, ini kan sering juga ya dibahas. Nah, ini sekarang Fabrizio Romano memberikan informasi. Jadi setelah pertandingan menghadapi Liverpool, Sir Alex ini memberikan pendapat tentang ya pertandingan dan juga Ole Gunnar Solskjaer ya, memberikan opini dia. Tapi Fabrizio Romano ini menekankan Sir Alex ini tidak punya power, tidak punya kuasa di board management, tapi lebih sebagai legenda klub yang suaranya sangat didengar dan juga sangat dihormati. Memang betul Sir Alex ini memprotek Ole dari pemecatan, lebih karena dia salah satunya menggunakan faktor sebagai legenda ya Sir Alex ini, bukan karena kekuatan dia yang dia punya di klub, tidak. Karena Fabrizio Romano sekali lagi memberitahu memang Sir Alex itu tidak punya power sebenarnya, tapi dia punya opini yang didengar, dan ketika itu opininya memang lebih cenderung untuk membela Ole Gunnar Solskjaer. Nah, poin nomor 6, rencana asli dari Manchester United itu sebenarnya apa sih? Jadi begini, dijelaskan oleh Fabrizio Romano, di musim panas Manchester United itu kan membuat deal dengan Ole Gunnar Solskjaer dan juga Mike Phelan, artinya diperpanjang kontraknya, diberikan kontrak yang cukup panjang. Tujuannya apa? Sebenarnya ingin memprotek atau melindungi manajer ini ya, bisa bekerja lebih enak lagi tanpa harus berpikir tentang masa depan dan lain-lain, memberikan kenyamanan dan juga keamanan. Dan pihak klub juga merasa transfer yang dilakukan itu cukup bagus di musim panas ini. Itulah kenapa manajemen juga sangat percaya diri ketika memberikan perpanjangan kontrak terhadap seorang Ole Gunnar Solskjaer. Nah, ini kalau menurut gua melihatnya begini. Manajemen melihat apa yang diraih oleh Ole Gunnar Solskjaer ketika dia finish bersama Manchester United ketika dia masih at interim,
lalu finish peringkat ketiga, lalu finish peringkat kedua. Jadi dilihat di sini ada progress in terms of peringkat di liga. Dan di musim panas diberikanlah hampir semua yang Ole Gunnar mau, dari pemain-pemain lah, banyak pemain bagus yang datang. Bukannya Ole mau, tapi banyak pemain bagus yang datang. Dan manajemen merasa percaya diri juga nih, kita akan bisa meraih sesuatu. Makanya itu supaya manajer bisa bekerja dengan lebih enak, diberikanlah kontrak yang panjang. Poin nomor 7, peran Ole dalam transfer di musim panas. Wah, ini menarik nih. Menurut Fabrizio Romano, Ole ini yang memutuskan untuk mengambil Cristiano Ronaldo bersama dengan board. Ole mengatakan yes waktu deal sama Manchester City collapse dan agen Cristiano Ronaldo, Mendes ini menawarkan Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Jadi Ole ada peran di sana untuk mengatakan ya setuju untuk mengambil Cristiano Ronaldo, walaupun tentu saja bersama-sama dengan board management. Rafael Varane, wah ini ya informasi tentang Rafael Varane, ternyata ini yang mau Ole Gunnar Solskjaer. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu adalah Jules Kounde yang sekarang sering diberitakan juga ya. Jules Kounde itu ternyata masuk di dalam pemain yang ditawarkan kurang lebih atau diincar oleh Manchester United. Dan juga ada pemain-pemain lain. Tapi Ole Gunnar Solskjaer lebih cenderung kepada seorang Rafael Varane. Dan juga seorang Jadon Sancho. Ini Ole juga yang mau. Dan board manajemen ini 100% mendukung. Nah, dari sini gue melihat ya nih, dengan amatiran ala gue kali ini, gue melihat ya kenapa kok bisa terjadi ini pemain-pemain yang dimaui Ole datang semua musim ini. Salah satunya adalah peran dari seorang John Murtough, di mana John Murtough ini menurut gue itu tadi perannya sebagai football director ini kan, atau technical director, football director lah ya kurang lebih. Ini kan juga sebagai peran penghubung antara pelatih atau manajer, which is Ole Gunnar Solskjaer, dengan pihak manajemen, dan memberikan input yang oke juga, sehingga itu tadi keputusannya disetujui. Dan kebetulan dari sisi pemain pun juga menanggapi dengan positif pula ya, baik itu pemain pribadi maupun juga agen yang mewakili mereka, sehingga deal ini bisa terjadi. Jadi banyak aspek juga ya, walaupun memang betul diinisiasi oleh Ole Gunnar Solskjaer, tapi banyak elemen di sana. Ole dan manajemen ini sudah berencana bahkan untuk, nah ini informasi lagi nih ya, Ole dan manajemen bahkan sudah berencana untuk mendatangkan defensive midfielder musim panas tahun depan. Ini bukti bahwasannya manajemen tuh sudah melihat jangka panjang bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, dan Ole Gunnar Solskjaer pun juga sudah melihat bahwasannya defensive midfielder ini adalah lini yang harus diperkuat oleh Manchester United. Cuman gue nggak tahu kenapa ya planning ini baru direncanakan untuk direalisasikan ini musim panas tahun depan, dimana sekarang ini kita sudah bisa lihat kita cukup lemah di lini itu. Ini asumsi gue, apakah karena Cristiano Ronaldo datang di tengah jalan yang membuyarkan itu semua, budget jadi kesana, ya itu bisa jadi juga ya, tapi itu hanya asumsi dari gue. Lalu poin nomor 8, dressing room, Doni dan lain-lain. Complicated. Para pemain respect kepada Ole, tapi banyak juga pemain ini yang mempertanyakan staf kepelatihan tentang metode dan juga lain-lain, termasuk pemilihan pemain. Salah satunya adalah kenapa Donny van de Beek ini tidak bermain, kenapa Diogo Dalot tidak bermain. Wow, ini dari Fabrizio Romano ya, ternyata pemain-pemain selain mempertanyakan Donny van de Beek juga mempertanyakan seorang Diogo Dalot. Ini ringan amatiran ala gue. Ya sebenarnya wajar ya, karena Aaron Wan-Bissaka bersama dengan Harry Maguire juga ya sebenarnya ini kan mengalami penurunan sebenarnya permainannya. Aaron Wan-Bissaka tuh berbeda loh dengan apa yang kita saksikan musim lalu atau bahkan musim sebelumnya. Kali ini dia ini tidak setangguh seperti musim lalu dalam bertahan, dan kualitasnya dia dalam penyerangan kan juga tidak lebih baik dari musim lalu. Nah, kenapa kok tidak diberikan kesempatan kepada seorang Diogo Dalot yang mungkin pemain-pemain lain lihat berperforma cukup baik di sesi latihan, bisa jadi ya. Tapi ditekankan oleh Fabrizio Romano, hubungan Ole sama pemain itu sangat bagus, tapi tetap ada beberapa pemain yang tidak suka sama keputusan Ole. Wah, ini menarik ya. Jadi ada beberapa pemain, group of players yang tidak suka dengan Ole. Tapi menurut gua sih ini masih dalam batas normal, karena tentu saja dalam sebuah tim sepak bola 22 pemain atau 25 pemain atau 28 pemain kan tidak mungkin semuanya 100% suka. Kalau setuju sih pasti harus setuju ya, tapi suka dengan sang manajer. Jadi menurut gue masih normal-normal aja.
Oke, kita masih ada 2 poin lagi ini, poin nomor 9 dan juga poin terakhir nomor 10. Poin nomor 9 ini adalah Cristiano Ronaldo. Jadi dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini Cristiano Ronaldo tidak terlibat dalam proses pemecatan sang manajer. Tidak terlibat dalam proses penunjukan atau pemberi usulan ya kalau menurut gue ini terhadap calon manajer. Jadi ada berita kan kalau Cristiano Ronaldo mendekati Zidane atau mengusulkan Zidane, ternyata menurut Fabrizio Romano berita itu tidak betul. Kenapa? Karena menurut Fabrizio Romano CR7 ini, Cristiano Ronaldo ini pemain paling profesional. Cristiano Ronaldo bahkan tidak pernah ada rencana untuk meninggalkan Manchester United di akhir musim. Apapun kondisinya, dia sangat menghormati kontraknya. Jadi tidak ada itu berita seperti kayak kalau Manchester United tidak bermain di Champions League musim depan maka dia akan cabut, itu tidak ada. Kabar itu tidak betul dan ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Jadi berita-berita kemarin itu ya soal Cristiano Ronaldo berencana meninggalkan Manchester United kalau tidak mendapat tiket Liga Champions, menurut Fabrizio Romano itu tidak betul ya. Jadi bahkan ditekankan oleh Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo ini seorang profesional dan tidak terlibat sama sekali sama masalah yang terjadi di Manchester United. Bahkan dia berusaha untuk membawa solusi kepada klub ya Manchester United. Ya, ini menurut gue sih kenapa kita mendatangkan Cristiano Ronaldo, salah satunya juga faktor ini. Dia tidak ikut drama sana, tidak ikut drama sini. Dia berlatih, bermain baik, berusaha bermain baik, memberikan kontribusi di setiap pertandingan. Di poin terakhir ini, poin nomor 10 adalah bagaimana situasi Ole Gunnar yang cabut ini berpengaruh kepada perpanjangan kontrak. Nah ini gue menarik juga karena gue sempat berpikir kan, wah ini bagaimana nih pengaruh terhadap pemain-pemain yang kontraknya akan diperpanjang. Luke Shaw, Bruno Fernandes, ataupun pemain yang kontraknya mau habis ya seperti Paul Pogba dan juga Jesse Lingard. Jawaban dari atau informasi dari Fabrizio Romano adalah pemain-pemain tersebut masih menunggu situasi apa yang akan terjadi di Manchester United tentang project dan juga lain-lain. Ketidakpastian akan situasi manajer saat ini itu sangat berpengaruh. Nah, menurut gua dari apa yang diberikan informasi oleh Fabrizio Romano terkait dengan perpanjangan kontrak pemain ya selepas Ole Gunnar Caps ini, mereka masih menunggu siapa yang akan jadi manajer selanjutnya. Itu sih kalau menurut gue. Cuman again, feeling gue ya sekarang akan susah ditebak ini ya. Pemain kayak Paul Pogba, Jesse Lingard yang akan cabut musim panas tahun depan. Karena ya Michael Carrick mau seberapa lama? Ternyata peran si Michael Carrick ini cukup vital juga dalam menentukan pemain-pemain akan memperpanjang kontrak atau tidak dengan Manchester United ya. Karena kalau seandainya Michael Carrick akan menjabat interim sampai dengan musim panas tahun depan, and then Manchester United baru mengganti manajernya tahun depan, dan kesepakatan itu belum diraih sebelum musim panas tahun depan. Maksud gue begini, bisa saja nanti di bulan Januari atau bulan Februari Manchester United akan punya kesepakatan dengan Michael Carrick. Ada 2 kesepakatan. Nomor 1, kesepakatan terhadap Michael Carrick mengatakan oke, kamu cuma sampai musim panas. Nomor 2, Manchester United mempunyai kesepakatan dengan manajer selanjutnya, siapa yang datangnya, A, B, atau C akan melatih musim panas. Nah, kepastian inilah yang dinantikan oleh para pemain. Karena kalau harus menunggu nanti sampai musim panas baru diselesaikan Michael Carrick keputusannya maksud gue ya, dan mulai diumumkan manajer barunya ketika musim panas tahun depan, ya menurut gue sih pemain-pemain kayak Paul Pogba, Jesse Lingard akan lepas ya. Itu kalau yang yang gue lihat. Dan yang kalau yang gue harapkan ya itu lain lagi ya, dan gue yakin pasti sudah pada tahu ya apa yang gue harapkan dari seorang Jesse Lingard dan juga Paul Pogba terkait perpanjangan kontrak ini. Kurang lebih demikian ini gue bahas sedikit ya ringan amatiran ala gue tentang 10 hal di balik layar pemecatan Ole Gunnar Solskjaer yang gue ambil resource-nya dari channel Fabrizio Romano yang gue artikan dan juga rangkum, gue summary ringan amatiran ala gue. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.